Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan67. Ya, seperti biasa di video kali ini gue bakal bahas novel dengan judul The Beginning After the End. Gue mau bahas lanjutan manhwanya. Nah, yang mau gue bahas ini adalah chapter 365 sampai chapter 373. Tentunya berdasarkan novelnya. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Gue ingetin lagi kalau video ini tuh adalah spoiler dari lanjutan manhwanya. Jadi kalau misalkan kalian gak suka spoiler, kalian tuh bisa langsung aja close video ini. Sebelum kita mulai, gue di sini mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Oh ya, buat kalian yang suka sama lanjutan anime, kalian tuh bisa langsung aja mampir ke channel gua yang satunya, yaitu Irfan Akbar 67. Di channel itu gua tuh bahas novel-novel Jepang yang tentunya adalah lanjutan anime. Oh ya, gue ingetin lagi kalau misalkan Arthur ketika di Alakria tuh dia menggunakan nama Grey, tapi gue di sini tetap menyebutnya dengan sebutan Arthur. Cuma gue ingetin lagi di awal kalau Arthur sekarang menggunakan nama Grey. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung aja kita mulai ke ceritanya. Oke, jadi kisah dimulai dari latih tanding antara Valen dan Seth dalam rangka persiapan event Victorian. Keduanya bertarung sangat hebat. Di sisi lain saat ini Arthur lagi membaca beberapa dokumen. Selain itu Arthur juga mikirin tentang event Victorian yang bisa dia manfaatin untuk mengetes kekuatan yang dia miliki. Arthur juga sekarang sambil mengamati latihan siswa-siswanya. Nah, gak lama datanglah beberapa pria masuk ke tempat latihan. Mereka tuh mau kalau Arthur saat ini ikut dengan mereka. Arthur tentunya ada rasa curiga, tapi walaupun gitu Arthur tetap ikut dengan mereka. Di jalan juga Arthur ini melihat kalau orang-orang yang membawanya tuh seperti ada rasa tegang dan khawatir. Saat ini Arthur pun akhirnya sampai di kantor dari Sula. Sula di sini ngeluarin setupuk dokumen yang isinya data-data tentang nama-nama peserta turnamen dari berbagai akademi, dan data-data itu juga berisi tentang taktik dan kekuatan para peserta. Sula ngasih tahu ada yang menuduh Arthur telah menggunakan cara curang dengan menggunakan data-data dari dokumen-dokumen tersebut. Ya, bisa dibilang tuduhan itu adalah tuduhan yang serius dan bahaya. Kalau misalkan Arthur beneran terbukti pakai cara curang, maka hal itu akan menjadi eksekusi publik yang nantinya bakal diadakan sebagai bagian dari hiburan di event Victorian. Ya, pada intinya ada orang yang ingin Arthur mati. Nah, Sula di sini ngasih tahu kalau dia tuh sebenarnya nggak percaya kalau misalkan Arthur melakukan hal curang. Tapi ya gimana pun juga bukti-buktinya terlalu kuat. Gak lama datanglah Corbett. Corbett ngasih tahu kalau Arthur ini nggak mungkin melakukan hal curang. Jadi Corbett di sini mau kalau Arthur dibebaskan dari tuduhan yang gak mendasar. Corbett di sini ngasih tahu kalau dalang dari semuanya itu adalah keluarga Granbell. Corbett yakin kalau Graime pasti dibayar untuk membuat bukti-bukti yang palsu. Corbett ngasih tahu kalau dia tuh sekarang lagi melakukan interogasi terhadap Graime. Corbett di sini meminta Arthur untuk dibebaskan dan ikut dengannya. Sula di sini ngasih tahu kalau dia tuh nggak pernah menahan Arthur. Alasan Arthur dibawa ke ruangan ini itu semua hanya untuk membahas rencana terbaik dalam menghadapi masalah ini, jadi bukan ditahan. Ya, jadi Corbett ini salah menduga kalau misalkan Arthur dibawa untuk ditahan, padahal Sula nggak bermaksud seperti itu. Nah, setelah mengetahui itu, Corbett pun akhirnya pergi dan meminta Arthur untuk menemui dia 2 jam lagi. 2 jam pun berlalu. Arthur sekarang menuju tempat Corbett. Nah, di sini Corbett ngasih tahu tentang strategi balas dendam yang tentunya bakal aman secara hukum. Corbett di sini tuh nunjukin emblem bangsawan yang terbakar. Emblem itu adalah emblem milik keluarga bangsawan Rothkeller. Ya, Arthur bisa membawa emblem itu dan itu bisa digunakan untuk menggiring opini bahwa keluarga Rothkeller lah yang mau membalas dendam terhadap keluarga Granbell. Jadi dengan gitu, kalau misalkan Arthur melakukan sesuatu kepada keluarga Granbell, harusnya publik mewajarkan kalau misalkan kejadian ini diarahkan kepada keluarga Rothkeller.
Nah, setelah semuanya, Arthur pun sekarang pergi sambil membawa emblem itu. Di sisi lain, saat ini kepala keluarga Granbell yang bernama Titus, dia tuh saat ini bersama istrinya yaitu Karin dan bersama anaknya yaitu Ada. Mereka semua saat ini ada di ruang makan. Mereka ngobrol sambil makan. Di tengah obrolan, Titus di dalam hatinya masih sangat kesal karena keluarga Granbell harus kehilangan penerus-penerus terbaiknya. Titus sekarang tuh masih dendam sama Arthur. Nah, Titus juga di sini ngobrolin soal menjodohkan Ada demi mempertahankan kedudukan keluarga. Beberapa waktu berlalu, singkatnya sekarang tuh terjadi penyerangan terhadap kediaman keluarga Granbell. Titus saat ini melihat sosok yang dipenuhi aura ungu, yaitu adalah Arthur. Dengan kekuatan dahsyatnya, Arthur mulai menjatuhkan penjaga satu demi satu. Bahkan penjaga kuat bisa dikalahkan dengan mudah. Titus yang melihat itu, dia tuh saat ini dipenuhi ketakutan dan juga dipenuhi amarah. Arthur sekarang masih terus maju. Titus di sini tuh mengancam dan ngasih tahu kalau keluarga Granbell ada dalam perlindungan Nico. Sayangnya di sini Arthur gak peduli. Arthur di sini ingetin kalau dia tuh udah pernah ngasih peringatan untuk gak ganggu Arthur lagi. Tapi ternyata keluarga Granbell masih tetap mengganggunya. Makanya Arthur di sini mau menyelesaikan masalah dengan keluarga Granbell. Arthur sekarang berjalan pelan dan saat ini Titus hanya berteriak ketakutan. Karin di sini menghadang Arthur dan Karin di sini ngeluarin sihir angin yang kuat tapi gak guna. Ya justru sekarang Karinlah yang dibunuh sama Arthur. Titus saat ini tuh hanya ketakutan melihat semuanya dibantai. Titus di sini tuh dengan putus asa dia tuh mencoba menghadapi Arthur. Ya pada akhirnya Titus pun tewas ditusuk dadanya sama Arthur. Titus mati dalam kondisi putus asa karena gak bisa mempertahankan nama keluarga Granbell. Ada sekarang mendatangi Arthur dan dia tuh agak syok karena Arthur membantai semuanya. Arthur di sini ngasih tahu kalau insiden pembantaian keluarga Granbell ini, semua pembantaian itu bakal dituduhkan kepada keluarga Rothkeller. Ada di sini mengerti dan dia tuh janji kalau dia tuh nggak bakal ngasih tahu siapapun bahwa Arthur lah yang telah melakukan pembantaian. Arthur di sini ngasih tahu Ada sebentar lagi bakal didatangi sama anggota Sabit dan Arthur mau kalau Ada tuh ngasih tahu kebenarannya hanya kepada anggota Sabit tersebut. Arthur juga di sini ngasih tahu kalau dia tuh bakal menunggu anggota Sabit itu di event Victoria. Ya jadi bisa dibilang Arthur menantang anggota Sabit. Nah setelah itu Arthur pun akhirnya pergi ninggalin Ada. Arthur sekarang menemui Alaric. Arthur di sini ngasih tahu tentang apa yang telah terjadi. Ya pada intinya semua itu karena ulah dari Nico. Alaric di sini tentunya sangat terkejut karena anggota Sabit besar terlibat. Nah walaupun gitu Alaric di sini tuh mikirin cara untuk melindungi Arthur. Arthur di sini ngasih tahu kalau dia tuh bakal menghadapi anggota Sabit di event Victoria. Waktu berlalu. Singkatnya sekarang Arthur dan yang lainnya melakukan perjalanan menuju kota Kargidan, tempat diadakannya event Victoria. Mereka semua saat ini menuju Kolosium dan mereka tuh kagum sama kemegahannya. Nah di dalam Kolosium saat ini tuh ada beberapa tahanan di Chaton yang terlihat sangat lemah. Ya mereka dari ras Dwarf dan juga ras Elf. Nah ketika para tahanan ini masuk ke dalam Kolosium, penonton Kolosium bersorak dan mereka tuh menghina para tahanan di Chaton. Gak lama terlihat juga sekarang tuh ada 4 serigala bertaring masuk ke arena dan serigala itu pun mengamuk. Para tahanan di Chaton yang gak punya senjata, mereka tuh hanya menjadi santapan serigala. Para penonton di sini tuh bersorak sangat keras dan mereka tuh sangat menikmati pertunjukan. Arthur yang melihat kekejian itu dia tuh terlihat dipenuhi amarah. Arthur sangat marah dan jijik dengan kelakuan orang-orang ala Kria. Kyra di sini nenangin Arthur, tapi Arthur ini masih tetap dipenuhi amarah dan mau membakar semua yang ada sampai menjadi abu.
Nah, gak lama saat ini kemarahan Arthur teralihkan dan ketegangan pun terjadi. Ya, tiba-tiba saat ini semua orang tuh berlutut karena tekanan yang dahsyat. Yang gak berlutut di sini hanyalah Arthur, Kyra, dan Seth. Seth sekarang menjadi sangat ketakutan, dia tuh gak bisa bergerak. Arthur di sini menekan bahu Seth supaya Seth berlutut. Ya, jadi saat ini terlihat datang anggota Sabit yaitu Ceres. Di sini Arthur dan Ceres saling sapa. Arthur di sini tuh udah menduga kalau Ceres ini pasti tahu identitas aslinya. Tapi di sini Arthur masih gak mengerti kenapa baru sekarang Ceres mendatanginya. Ceres saat ini menyuruh Arthur dan Kyra untuk ikut dengannya. Setelah dipikirkan, Arthur pun mau mengikuti Ceres. Tapi sebelum pergi, Arthur ngasih beberapa arahan kepada Briar dan Apen untuk menjaga kelas. Setelah itu Arthur pun pergi bersama Kyra dan Ceres. Singkatnya saat ini Arthur sampai di suatu ruangan. Ceres di sini ngasih tahu bahwa Arthur ini nggak perlu khawatir. Tapi walaupun gitu, Arthur di sini masih tetap waspada. Ceres di sini ngasih tahu kalau dia tuh udah tahu tentang Arthur dari awal ketika Arthur ke Relic Tomb. Nah, di sini Kyra minta maaf ke Arthur. Kyra tuh awalnya nggak tahu kalau Arthur dan Ceres saling kenal, hingga akhirnya Kyra tuh disuruh untuk terus mengamati Arthur. Kyra di sini ngasih tahu kalau dia tuh selalu ngasih info kepada Ceres. Ceres di sini ngasih tahu kalau dia tuh sangat penasaran dengan perubahan dan pertumbuhan dari Arthur. Di sini terjadi beberapa obrolan. Di sini diketahui ternyata Ceres lah yang telah mengatur segalanya hingga akhirnya kelas Arthur lah yang terpilih untuk mewakili event Victoriad, dan Arthur pun akhirnya dibawa ke event. Ceres di sini ngasih tahu kalau dia tuh mau Arthur melawan bawahannya yaitu Cyril. Ya, jadi dalam event Victoriad, Ceres tuh mau kalau Arthur menghadapi Cyril. Kyra yang mendengar itu dia tuh langsung ternganga karena Ceres tuh mau kalau Arthur menghadapi Cyril. Ya, pada intinya di sini Ceres tuh mau ngasih tahu orang-orang tentang kehadiran dari Arthur. Jadi kalau misalkan Arthur menang, pasti hal itu bakal menjadi omongan dan info itu bakal tersebar termasuk ke Agrona. Ya, Arthur saat ini berpikir. Setelah dipikirkan matang-matang, Arthur menolak tawaran dari Ceres yang ingin Arthur bertarung melawan Cyril. Walaupun gitu, Arthur di sini ngasih tahu kalau dia tuh tetap bakal memberitahukan keberadaannya kepada orang-orang. Jadi Ceres gak perlu khawatir. Arthur punya rencananya sendiri. Nah, setelah itu Kyra dan Arthur saat ini keluar ruangan. Keduanya jalan-jalan. Kyra di sini tuh nggak menyangka kalau Arthur ini ternyata punya koneksi dengan orang-orang yang hebat. Di sini ada beberapa obrolan hingga akhirnya keduanya pun berjalan untuk kembali ke rombongan. Di sisi lain, saat ini tuh para siswa ngegosip tentang alasan kenapa Arthur bisa sampai di bawah anggota Sabit. Beberapa siswa menduga kalau Arthur ini bakal menjadi bawahan anggota Sabit. Tapi ada juga yang menduga kalau Arthur adalah kekasih simpanan anggota Sabit. Singkatnya saat ini pertandingan pun dimulai, dan saat ini pertandingan tanpa sihir. Saat ini ada 4 peserta dari siswa Arthur yang bakal bertanding. Pertarungan bisa dibilang sangat sengit dan beberapa siswa kelas Arthur saat ini menang. Nah, singkatnya saat ini ada pertandingan yang bakal dijalani sama Seth. Seth di sini agak gugup dan Seth juga saat ini diremehkan lawannya. Di sini Seth tuh bisa menghindari segala serangan yang udah dilakuin lawannya, dan ketika ada celah serangan balik, Seth pun akhirnya melakukan serangan balik dan dia pun akhirnya menang dengan 1 serangan. Singkatnya pertarungan saat ini tuh ada pertarungan antara Meyla melawan siswa berbadan besar yang bernama Gregor. Gregor di sini tuh bertarung sangat kasar dan keras. Dia tuh nggak cuma mengincar kemenangan, tapi dia juga menginginkan kekerasan. Gregor di sini tuh menendang Meyla dengan sangat keras. Ya, pada intinya Meyla tuh di sini dibuat terluka parah sampai akhirnya harus dibawa keluar arena.
Di sini Seth tuh dipenuhi amarah karena teman sekelasnya dilukai sampai parah. Singkatnya, pertarungan saat ini adalah pertarungan antara Seth melawan Gregor. Gregor di sini tuh tentunya tersenyum dan dia meremehkan Seth. Di sini perasaan Seth campur aduk. Dia tuh ada rasa takut ketika melawan Gregor. Tapi di sisi lain, Seth juga dipenuhi amarah karena Gregor membuat temannya terluka parah. Karena amarahnya itulah Seth melawan rasa takutnya. Di sini walaupun tubuh Gregor sangat besar, Seth tuh bisa menghindari segala serangan-serangan dari Gregor. Ya, tapi pada akhirnya Seth ini terkena siku dari Gregor dan Seth pun terpental. Setelah itu Gregor tuh menindih tubuh kecil Seth dengan lututnya. Di sini Gregor mulai memukuli tubuh Seth. Di sini walaupun Seth sangat kesakitan, dia tuh sekarang semakin dipenuhi amarah. Dia tuh membayangkan temannya yang harus merasakan kesakitan yang seperti ini. Seth di sini balik menyerang Gregor dengan kuncian gulat. Seth di sini menyerang pusat mana milik Gregor. Gregor pun di sini kejang dan dia muntah. Gregor di sini menyerah. Saat ini Arthur menuju ruang perawatan untuk melihat kondisi Seth yang terluka parah akibat pertarungan. Setelah menengok Seth, Arthur kembali ke tempat para siswa. Di sana dia disambut dan dipuji sama direktur akademi pusat. Ya, ditambah lagi juara turnamen tuh berasal dari akademi pusat. Ya, pada intinya banyak pujian kepada Arthur karena Arthur ini bisa membawa para siswanya juara. Setelah itu semua, Arthur saat ini tuh masuk ke kamar yang telah disediakan. Seperti biasa, Arthur sekarang tuh mempelajari keystone yang dia punya. Tapi dia sekarang harus diganggu karena tiba-tiba datang Kyra yang mengetuk pintu kamar. Nah, di sini Kyra tuh ngomongin tentang ketidaknyamanannya ketika ngobrol dengan salah satu pria berdarah Vritra. Setelah itu, Arthur saat ini meminta bantuan Kyra untuk membantunya mempelajari keystone yang dia miliki. Arthur di sini meminta Kyra untuk mengalirkan energinya, sedangkan Arthur bakal menyelam untuk mempelajari tentang keystone. Nah, di sisi lain ada juga percakapan antara Tessia dan Agrona. Agrona di sini ngasih tahu tentang ancaman dari para Asura. Agrona di sini ngasih tahu tentang bahaya para Asura bagi dunia ini. Di sini Agrona juga nunjukin ancaman kemarahan kepada Asura. Dan itu membuat Tessia takut. Agrona juga di sini tuh menjanjikan kalau Tessia tuh bakal mendapatkan hidup yang diinginkan kalau misalkan Tessia mau membantunya dalam peperangan melawan para Asura. Ya, dengan melenyapkan para Asura, Agrona meyakini kalau dunia bakal damai. Di sisi lain, saat ini Seth yang udah agak mendingan, dia pun akhirnya kembali ke tempat teman-temannya, yaitu di Tribun Colosseum. Ya, mereka tuh sekarang nungguin pertarungan dari orang-orang yang mau menantang para pengikut atau bawahan anggota Sabit. Ya, para penantang itu harus bertarung dan menang kalau misalkan mau menggantikan posisi pengikut atau bawahan dari anggota Sabit. Nah, di sini terlihat Selrit sama Mawar yang merupakan bawahan anggota Sabit. Mereka tuh saat ini muncul ke panggung untuk menunggu apakah ada yang mau menantang mereka atau enggak. Aura keduanya saat ini bisa dibilang mengerikan. Nah, ternyata nggak ada satupun penantang yang berani menantang keduanya. Sehingga saat ini Selrit sama Mawar harus turun dari panggung. Sekarang ada pertarungan antara calon para pengikut dari anggota Sabit yang bernama Viesa. Ya, sekarang tuh ada 4 calon pengikut. Tapi satu orang di sini tuh mengundurkan diri, jadi hanya 3 orang yang bakal bertarung. Oke, jadi pertarungan pertama adalah pertarungan dari orang bernama Kagiso dan Adaan. Pertarungan keduanya bisa dibilang sangat sengit. Kagiso pakai kekuatan yang memanfaatkan kemampuan gautlet sihir atau sarung tangan sihir yang bisa mengubah bentuk dan memunculkan kawanan titik hitam yang bisa mengikis apapun. Nah, sedangkan Adaan ini menggunakan kecepatan dan kekuatan angin untuk menghindari serangan-serangan yang terjadi. Dan tentunya dia juga melakukan serangan balik. Pertarungan bisa dibilang sangat sengit, tapi pada akhirnya dimenangkan Kagiso.
Seth dan para penonton saat ini tuh bersorak dan mereka tuh sangat puas dengan pertarungan sengit yang hebat. Nah, pertandingan selanjutnya ada pertarungan untuk memperebutkan posisi sebagai pengikut dari Dragot. Di saat orang-orang lagi mau fokus ke pertarungan selanjutnya, tiba-tiba suasana menjadi sangat tegang. Alasannya karena saat ini di arena ada anggota Sabit bernama Nico. Saat ini Nico tuh ngasih tahu kalau dia mau bertarung melawan Arthur. Nah, di sini Seth dan para siswa Arthur tentunya sangat terkejut. Arthur saat ini berjalan dengan sangat tenang dan sekarang tuh ada di hadapan Nico. Seth dan para siswa di sini tuh semakin kebingungan karena lagi-lagi sosok Arthur ini sangat mengejutkan mereka. Mereka tuh penasaran dengan identitas dari Arthur. Saat ini terlihat kalau Nico ini dipenuhi kebencian. Nico tuh selalu menganggap kalau Arthur ini adalah penyebab dari segala penderitaannya. Arthur saat ini tuh hanya diam dan dia tuh nggak bisa menyalahkan Nico saat ini. Saat ini tubuh Nico dipenuhi aura hitam dan api yang sangat ganas. Pertarungan pun dimulai. Dalam pertarungan ini Arthur bisa dibilang sangat tenang dan dia tuh sangat berhati-hati dalam menggunakan kekuatannya. Jadi beda dengan Nico yang saat ini membara. Di sini setiap Nico bergerak selalu muncul paku hitam dari tanah dan Arthur selalu berhasil menangkis serangan Nico dengan energi ungu dari ether. Pertarungan Arthur dan Nico sangat sulit dilihat karena banyak kobaran api di arena. Hingga akhirnya tiba-tiba saat ini, Nico saat ini tuh terhempas dan berguling-guling di tanah. Ya, Arthur di sini mampu mengalahkan Nico dan itu tentunya mengejutkan orang-orang, terutama para anggota Sabit. Di sini Nico tuh langsung segera diproses penyembuhan sama Melzri. Nah, setelah mengalahkan Nico, Arthur sekarang langsung mengajukan tantangan kepada anggota Sabit yaitu Kadel. Kadel di sini tuh mau nggak mau harus menerima tantangan itu karena kalau enggak, harga dirinya sebagai anggota Sabit dipertaruhkan. Kadel juga mau nunjukin kalau anggota Sabit tuh nggak selemah Nico, makanya Kadel menerima tantangan dari Arthur. Selain itu, di sini Kiros yang merupakan pengendali acara, dia juga menyetujui pertarungan. Kiros tuh sangat penasaran dengan kekuatan dari Arthur. Kadel di sini ngasih tahu Arthur kalau pertarungan kali ini adalah pertarungan hidup dan mati. Arthur di sini mengiyakan. Pertarungan Arthur melawan Kadel di sini berjalan sangat sengit. Kadel yang dipenuhi aura hitam dan api hitam, dia tuh harus berhadapan dengan Arthur yang dikelilingi sama aura ungu dari ether. Arthur juga di sini tuh bergerak sangat cepat sehingga membuat series tuh kagum dengan kecepatan yang dimiliki sama Arthur. Series di sini tuh penasaran tentang apa yang udah dilakuin Arthur selama ini. Series tuh gak ngerti kenapa Arthur bisa berkembang sangat pesat. Series di sini curiga kalau Arthur ini masih menyembunyikan sesuatu. Arthur sama Kadel saat ini masih terus bertarung dengan sangat sengit. Pertarungan keduanya tuh menyebabkan getaran-getaran di arena. Nah, karena pertarungannya dipenuhi sama api, saat ini pertarungannya juga menjadi nggak terlalu terlihat. Tapi saat ini terlihat kalau Kadel tuh terbang di udara dengan memegang leher, yang saat ini tuh lehernya tuh mengalir banyak darah. Kadel juga terlihat meringis kesakitan. Tapi walaupun gitu luka-lukanya tuh langsung sembuh. Ya, tapi di sini yang sembuh bukan cuma Kadel. Arthur yang dipenuhi banyak luka juga sekarang tuh luka-luka itu langsung sembuh. Kiros di sini tersenyum dan dia tuh sangat tertarik sama kekuatan dari Arthur. Saat ini Arthur menggunakan relik armor miliknya. Dan saat ini tubuh Arthur dipakein armor bersisik dan ada juga tanduk di kepalanya. Ya, tampilan Arthur saat ini tuh mirip dengan tampilan para Asura. Kadel di sini tuh masih terus menyerang dengan menggunakan api hitam miliknya. Sedangkan Arthur terus menangkisnya dengan menggunakan ether. Di sini terjadi ledakan akibat benturan dari kedua kekuatan. Ya, di sini Arthur terlihat kewalahan dalam menghadapi Kadel. Tubuh Arthur juga udah dipenuhi banyak luka akibat beberapa serangan.
Di tengah pertarungan, Arthur juga mengingat kenangan masa lalu ketika Cadel membantai orang-orangnya seperti Sylvia dan juga Boone. Nah, karena ingatan masa lalu itu, hal itu membuat Arthur menjadi semakin membara. Cadel sekarang pakai sihir anginnya dan menciptakan badai api yang mengelilingi area. Arthur saat ini juga kesulitan mengendalikan kekuatannya karena dia tuh dipenuhi sama amarah, dan Arthur juga saat ini masih kesakitan karena luka-luka yang ada. Arthur di sini terlihat juga udah mencapai batasnya. Saat itu juga saat ini datanglah Regis untuk membantu Arthur. Regis di sini menyembuhkan Arthur dan dia membantu Arthur supaya nggak hancur sama amarah. Regis dan Arthur saat ini tuh sama-sama berjuang. Cadel di sini tuh ngeluarin hujan paku hitam yang dilapisi api dan angin kegelapan. Serangan itu menghantam arena dan menyebabkan kehancuran. Walaupun gitu, Arthur dan Regis ini mampu membuat perisai untuk melindungi diri mereka. Cadel di sini tuh terlihat dipenuhi aura hitam dan dia tuh saat ini memegang pedang hitam. Arthur di sini tuh menahan segala jenis serangan dengan menggunakan pedang ether miliknya. Pertarungan sengit masih terus terjadi. Di sini tubuh Cadel semakin dipenuhi api hitam. Api dahsyat itu juga mulai membakar area sekitar. Arthur di sini tuh membuat pedang ether dan dengan bantuan Regis, senjata itu menjadi senjata penghancur yang dahsyat. Nah, dengan pedang itu, Arthur menebas Cadel dan menusuk tubuh Cadel dengan pedang yang dipenuhi sama kobaran api berwarna ungu. Cadel pun akhirnya terbunuh dan tubuhnya menjadi abu. Arthur di sini dengan tatapan sedih, dia tuh dalam hatinya minta maaf kepada Sylvia karena butuh waktu yang lama untuk membalaskan dendamnya. Arthur juga di sini tuh seperti mendengar ucapan terima kasih dari Sylvia. Arthur di sini mengambil tanduk Cadel sebagai bukti kemenangannya. Melihat Arthur menang, di sini Kiros tuh tepuk tangan karena pertarungan Arthur melawan Cadel adalah pertarungan yang hebat. Gak lama saat ini tiba-tiba muncullah sosok Agrona bersama dengan Cecilia atau Tessia. Regis di sini tuh ngerasain bahaya dan dia tuh ingetin Arthur untuk jangan bertindak gegabah karena gimana pun juga mereka tuh masih belum bisa mengalahkan Agrona. Ketika melihat Agrona, Arthur di sini tersenyum karena ternyata kekuatannya sekarang menarik perhatian Agrona. Agrona di sini mulai melakukan provokasi dan dia tuh berniat untuk menghancurkan Arthur. Regis di sini ingetin Arthur lagi untuk segera pergi. Arthur sekarang tuh mikirin apakah dia tuh harus lari atau menyelamatkan Tessia. Arthur di sini tuh mau menyelamatkan Tessia, tapi dia tuh jadi ragu karena dia mendengar suara Tessia yang lembut. Nah, karena hal itulah sekarang Arthur mutusin untuk kabur dengan menggunakan God Step miliknya. Oke, sebelum gua akhiri videonya, gua mau ngucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership yang ada di channel Irfan Akbar 67. Jadi terima kasih untuk Priyatama, I Love Shift, Renanda Wijaya, Sukasa, Aditya Dharma Putra, Isam Prayogo, Dino Bagus, HS, Ma'arif, Sasuga Kuasama, Fernando Chandra, Nail, Ragil Bailhaki, Sarin Senju, dan Penster. Sekali lagi gue ucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.